Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian di rumah, gimana keadaannya hari ini? Bapak nak lanjutkan ya pembelajaran tadi pagi. Tadi pagi di sesi pertama kita sudah belajar tentang usaha ekonomi perseorangan. Artinya bagaimana seseorang itu memiliki usaha sendiri, ada perdagangan, industri dan lain sebagainya. Nah, kelanjutannya Bapak akan mendiskusikan dengan anak-anakku sekalian, juga mohon orang tua mendampingi putra-putrinya pembelajaran hari ini tanggal 18 Maret 2020 sesi kedua tentang desa unik yang ada di Bali. Nah, coba Bapak mau tanya dulu, apakah kalian pernah ke Bali? Ayo ngacung di rumahnya masing-masing. Nah, oke, terima kasih. Nah, Pak Ali sendiri sudah beberapa kali ke Bali dan sudah mengalami beberapa desa di Bali yang betul-betul unik, luar biasa. Bali ya, banyak dikata sebagai Pulau Dewata dan lain sebagainya. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, juga orang tua di rumah yang sedang mendampingi putra-putrinya, bahwa Bali itu adalah pulau indah di Indonesia ya, provinsi sendiri, provinsi Bali, di mana provinsi itu yang merupakan juga Pulau Bali adalah tujuan wisata yang sangat terkenal di Indonesia. Mengapa sangat terkenal? Apa saja yang bisa membuat dia terkenal? Nah, di sana ternyata ada beberapa tempat wisata yang unik, yang luar biasa indah. Termasuk di Bali ada desa-desa yang unik. Yang pertama, itu ada desa Tenganan. Coba lihat gambar di layar itu. Desa Tenganan letaknya di Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem. Itu terletak di sebelah timur Pulau Bali. Jadi kalau mau ke NTT harus melalui bagian timur Pulau Bali itu, di Karangasem ya kabupatennya. Kemudian desa Tenganan ini adalah salah satu desa paling tua di Bali. Desa itu masih menjaga adat istiadat ya. Desa Tenganan merupakan desa Aga atau desa asli suku Bali. Masih tertata rapi sebagai desa yang unik. Apa keunikannya? Desa ini terkenal dengan kesederhanaannya. Jadi di desa ini betul-betul alami, asri dan indah. Yang kedua, anak-anakku sekalian yang berbahagia, juga ibu bapak yang sedang mendampingi putra-putrinya di rumah. Yang kedua adalah Desa Trunyan. Desa Trunyan itu terletak di pinggir Danau Batur, Kintamani di Kabupaten Bangli, Bali Utara. Keunikan di Desa Trunyan apa? Yaitu tradisi pemakamannya. Nah, pada masyarakat Hindu di Bali, jenazah orang yang meninggal itu dibakar atau yang disebut dengan ngaben. Nah, upacara ngaben itu biasanya dirayakan besar-besaran. Namun berbeda dengan di Desa Trunyan ini, jenazah orang yang meninggal akan diletakkan di atas tanah di dalam gua. Bahkan diletakkan, dipancangkan di atas pohon. Nah, tradisi yang semacam ini disebut dengan tradisi mopasah. Nah, jadi tradisi mopasah itu meletakkan mayat di gua, di dinding maupun di atas pohon. Apakah mayatnya bau? Tidak, karena di sana Trunyan itu ada wewangian, seperti wangi pohonnya macam itu. Kemudian yang berikutnya adalah Desa Penglipuran. Desa Penglipuran terletak di Desa Bangli, lebih kurang 45 km dari kota Denpasar. Denpasar itu adalah ibu kota provinsi Bali, anak-anakku sekalian ya. Itu insya Allah sudah mengetahuinya semuanya. Nah, desa ini memiliki struktur bangunan yang teratur rapi sekali, rapi sebagai desa adat. Masyarakat Desa Penglipuran tidak pernah melepaskan adat dan budaya yang berlaku secara turun-temurun. Oleh karena itu, masyarakat Desa Penglipuran banyak melakukan acara adat seperti pemasangan dan penurunan adalan serta perayaan gabungan, galungan dan hari besar lainnya. Jadi itu 3 contoh desa yang ada di Bali ya, yang sangat unik keberadaannya. Nah, marilah kita berdiskusi, anak-anakku sekalian didampingi bapak ibu di rumah. Diskusinya menjawab pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa saja keunikan desa-desa yang ada pada bacaan di atas ya?
Misalnya desa Trunyan, apa keunikannya, Penglipuran, apa keunikannya, dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan yang kedua, adakah keunikan dari daerah tempat tinggalmu? Nah, kebetulan kita tinggal di daerah Madura, juga ada beberapa desa yang unik. Kalian bisa bertanya kepada orang tua, Bapak Ibu juga di rumah mendampingi, membimbing putra-putrinya untuk menunjukkan keunikan dari desa-desa di sekitar tempat tinggal kita. Misalnya dari desa Pinggir Papas, di sana ada nyader, Kebun Dadap ada nyader, kemudian di beberapa desa ada namanya Ojung, dan lain sebagainya lah. Nanti ibu bapak di rumah bisa mendampingi dan membimbing putra-putrinya. Nah, yang ketiga, bagaimana sikap anak-anak atas perbedaan budaya dan adat istiadat di daerah kita atau dengan daerah lain. Nah, sebagai desa yang saling memperkaya kebudayaan, bagaimana seharusnya sikap kita? Nah, kemudian hasil diskusi dengan orang tua, kita bandingkan dengan kelompok lain atau dengan diskusi orang tua yang lain, nanti sesuai tugas yang akan disetor di grup kita ya, dalam bentuk pic atau gambar atau foto dari tugas yang telah ditulis. Misalnya keunikan desa di Bali itu apa saja, keunikan dari daerah kita apa saja, kemudian sikap kita terhadap perbedaan budaya antara di daerah kita dengan Bali itu apa saja. Nanti bisa dituliskan sesuai dengan bagan pada yang tampak pada layar. Nah, Bapak Ibu di rumah dan anak-anak sekalian yang saya hormati, yang terakhir mari kita renungkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini. Secara narasi anak-anak bisa tuliskan dalam kolom itu. Kemudian setelah dapat pengetahuan, kira-kira dapat dimanfaatkan dalam kehidupan kita sehari-hari apa, juga bisa dituliskan dalam kolom yang sudah disediakan. Nah, untuk kerjasama dengan orang tua, bagaimana bentuk sikap toleransi atas keragaman jenis budaya di lingkungan tempat tinggal kita. Mohon bimbingan kepada orang tua, kemudian dituliskan dalam kolom yang tersedia. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira demikian kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita saling diskusikan memberikan manfaat, dan jangan lupa kepada anak-anak di rumah untuk selalu menjaga kesehatan, kemudian sarapan pagi, olahraga, dan minum susu, makan makanan 4 sehat 5 sempurna. Mudah-mudahan kita semuanya sehat walafiat dan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Bapak tunggu tugas kalian di grup WA orang tua, dan jangan lupa hari Jumat pukul 7 sampai pukul 9 Pak Ali akan memverifikasi tugas-tugas kalian dengan stempel tanda bintang penghargaan di sekolah. Kita tunggu. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pak akhiri sementara dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.